qul inna wahdan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna wahdan hidayah wa qul inna wahdan jamaah wa qul inna wahdan pondok pesantren Bumi Nusantara. Allahumma qul inna wahdan Jawa Timur. Rabbana qul inna wahdan Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Rabbana qul inna wahdan Indonesia wa qul inna wahdan Malang wa qul inna wahdan Jambi wa qul inna wahdan Duren wa qul inna wahdan Pamuntan Macang Tengah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabar Nabi, para Rasul, para wali, para syaikhul keluarga, syaikhul jalani, kulina wahdan wal-wali Allah, wa kulina wahdan ulama, wa siyami ina wahdan ulama, wa sa'ami ina wahdan istiqamah, wa kulani ina wahdan syekh Nawawi al-Ghazali, wa kulina wahdan Abu Yamama al-Cibutu, seluruh wa kulina wahdan ulama Nusantara, wa muslimin wahdan Indonesia, wa muhadirin wahdan ulama, wa muslimin wahdan seluruh, wa muslimin wahdan aparatus. Allahumma inna wahdan ya Allah, wa inna wahdan kum, wa inna wahdan ummati, la hadda inna wahdan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan dari kubu keluarga besar wa kulina wahdan Jawa Timur, wa kulina wahdan khususan dari kubu wa kulina wahdan Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia pun dari Sabang sampai Merauke. Wa kulina wahdan seluruh para pahlawan Indonesia. Allahumma qul inna wahdan ya Allah, wa qul inna wahdan para pahlawan Indonesia. Allahumma qul inna wahdan hidayah ya Allah, wa qul inna wahdan di alam. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna wahdan seluruh pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia, wa qul inna wahdan pondok pesantren Indonesia, wa qul inna wahdan Rabbana qul inna wahdan aparatus, Rabbana qul inna wahdan ulama, wa qul inna wahdan ya Allah, wa qul hadi inna wahdan di alam. Al-Fatihah. Ya benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa qul inna wahdan rakyat-rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selamatkan ya Allah. Rabbana qul inna wahdan ya Allah, wa sedami inna wahdan rakyat, wa qul inna wahdan ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya benar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azza nahdha bi fadlillah wa ya ويا سادات
hasanah Alhamdulillah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi inda Allah wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi inda Allah ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasana bifadlillah Allahu wujud kita lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakallima alif bata sanjim hakha dal darazai simshin sadan bahza aydhin faqaf kaflam min nun wa uha hamzah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Monggo kita lanjutkan materi masih bab salat ini lumayan panjang, masih ada 2 atau 3 makalah lagi. Ya mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin. Buka halaman 76. Kita melanjutkan makalah yang kemarin. Wal muradu bi qali kullu syai'in la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Gitu. Seperti biasanya ditirukan talaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu. Bab ketiga. Fa. Ya. Ba. Ya. Alif. Nun. Alif. Lam. Shad. Lam alif. Ha. Fi bayanis salati. Menerangkan tentang salat. Wal muradu biqaulihi kullu syai'in la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar wa qila bilhamdi lillahi fahuwa ajzamu
qila ma'nahu qillatul barakati wa mimma yata'allaqu bil basmalati wa minal ma'ani ad-daqiqati ma qila innal ba'a bahaullahi wassina sanaullahi wal mima majdullahi wa qila al ba'u buka'ut taibina wassinu sahul ghafilina wal mimu maghfiratuhu lil mudnibin. Yang dimaksud dengan makalah tersebut setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus. Dikatakan hamdalah yaitu terpotong. Adapun maknanya ialah sedikitnya berkah. Sedangkan yang berhubungan dengan basmalah adalah dari makna yang lembut. Dikatakan bahwasannya ba yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sin yaitu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mim yaitu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ba yaitu tangisannya orang-orang yang taubat. Sin yaitu lengahnya orang-orang lalai. Sedangkan mim yaitu ampunan bagi para pendosa. Sebagian ulama tasawuf berpendapat Allah bagi orang-orang sufi, Ar-Rahman bagi orang-orang yang menepati janji, Ar-Rahim bagi orang-orang pendosa. Berkata ulama, Allah Subhanahu wa taala meletakkan keseluruhan ilmu pada huruf ba. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Shadaqallahul azim. Jadi sebenarnya kalau kita baca yang dari atasnya ini ada hubungan. Kenapa kok dalam sholat ini berhubungan dengan bismillah? Saya jelaskan secara substansinya di sini. Karena bismillah itu kan Al-Quran itu keilmuannya dikumpulkan di Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah itu mustamilahnya keilmuannya itu ada di bismillah. Sedangkan bismillah itu rahasia keilmuannya ada di huruf ba. Bahkan ba sendiri rahasia keilmuan seluruhnya ada di titik ba. Itu yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Adqiyah. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan hal itu. Adapun hubungan dengan sholat, ini kalau di bawahnya itu ada tuh. Jadi sebenarnya hakikat dalam sholat itu, kekhusyuannya itu adalah Rahman Rahim. Jadi bukan hanya sekedar khusyuk meneng tok. Jadi secara substansi
Di luar sholat itu sifat Rahman Rahim kita terhadap makhluk siapapun itu dengan segala perbedaannya tetap kita Rahman Rahim kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi itu adalah bagian daripada khusyuk. Bahkan saya pernah baca salah satu kitabnya Abah itu kitab Sunan Giri. Di sana kalau zaman dulu kan Abah sering membuka kitab Sunan Giri jam 12 malam yang besar-besar. Jadi santri-santri yang lama pernah dibukakan mengenai tentang bismillah, betapa hebatnya bismillah. Bahkan Sunan Giri itu sampai mengatakan kalau orang tidak bisa menjalankan bismillah, artinya tidak paham dengan Rahman Rahim yang sejatinya, walaupun dia adalah ahli ibadah, sholat sekalipun, puasa sekalipun masih kafir. Itu ke bahasa Sunan Giri. Artinya saking pentingnya sifat Rahman Rahim. Artinya berkasih sayang terhadap sesama. Jadi intinya di sini substansinya pada hakikat sholat itu terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat Rahman Rahimnya, dan itu adalah nilai kekhusyuan di luar sholat, fi kharijar sholat. Kita sholat kan banyak dalam hadis Nabi, sholat ahli ibadah, ahli ujung-ujungnya karena dia pernah menyakiti tetangganya, pernah memukul tetangganya, ujung-ujungnya neraka. Dan itu ada hadis sahih di dalam Mukhtarar Hadis. Nah itu pentingnya Rahman Rahim. Nah itu saja secara substansinya. Sekali lagi, hubungan antara sholat, kekhusyuan sholat itu terletak dalam sifat Rahman Rahimnya manusia terhadap semua makhluk. Akan dijelaskan lebihnya oleh guru kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menerangkan, kita buka Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini. Ini Quran. Tolong kitabnya. Apa wae sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-36 surat Yasin ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya, dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi matahari itu masing-masing atau planet itu kan punya orbit masing-masing. Begitu juga dalam syariat agama Allah, baik itu sholat, zakat, ada koridornya. Ketika tidak mampu sholat untuk berdiri, di situ ada anjuran Rasulullah, maka hendaklah sholat dengan cara berduduk. Itu aturan, ibarat orbitnya. Kemudian kalau tidak mampu sholat dengan cara berduduk, maka sholatlah sambil berbaring. Kalau sambil berbaring tidak mampu juga, maka bisa sholatnya dengan isyarah. Di situ dengan kedipan mata bisa. Kita bayangkan takbir begini, bacaan dalam hati seperti itu. Kemudian sujudnya dengan kedipan mata dan isyarah. Ketika dengan isyarah mata anggota tubuh tidak mampu juga, bisa dengan hati di situ. Artinya hati kita dalam sholat membayangkan pergerakan sholat serta membaca di dalam hati. Ya kalau memang hatinya sudah tidak berfungsi, ya disolati sudah. Itu namanya aturan syariat. Artinya Islam itu tidak mempersulit. Caranya begitu, tidak mampu berdiri maka sambil duduk, tidak mampu duduk maka sambil berbaring, tidak mampu dengan berbaring dengan isyarah. Al-ima dalam bahasanya.
isyarat tidak mampu dengan hatinya. Nah hatinya nggak mampu, nggak bisa, ya udah itu mah disolati. Itu tadi yang aturan seperti itu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang tersohor setelah Al-Quran. Nah ini pas bab tentang sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yab'atsu bi lihyatihi fi salatihi. Jadi suatu hari Rasulullah itu pernah melihat seorang laki-laki dalam keadaan sholatnya itu main main jenggotnya, lihya itu. Dia sholat gitu, mungkin entah lagi duduk, lagi berdiri, jenggotnya dimainin, ya maaf. Kemudian faqala, Nabi Muhammad berkata, langsung ditegur. Nabi Muhammad berkata ke si laki-laki tersebut, lau khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihuhu. Kata Rasulullah, kalau hati ini khusyuk, tentunya anggota badanmu pun akan ikut khusyuk. Artinya nggak ada sholat itu sambil megang-megang dan sebagainya. Artinya benar-benar tumaninah. Dan itu sebenarnya pentingnya fungsi melatih hati di dalam sholat. Bahkan Nabi Muhammad sampai menyampaikan begitu kepada seorang laki-laki itu, lau khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihu. Rawahul Bukhari wal Hakim wa ghairuh. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kalau sampai hatinya benar-benar khusyuk, karena khusyuk itu kata lain adalah layin, lemah lembut, anteng, tenang. Makanya kemarin upayanya untuk belajar khusyuk itu ya secara pelatihan riyadhahnya yaitu takhalli tahalli itu tetap tidak lepas dari rangkaian takhalli tahalli kemarin. Jauhkan dari penyakit hati, sifat madmumah di dalam hati, kemudian diisi dengan asma-asma Allah. Di situ akan melatih kekhusyuan. Dan kata Rasul, kalau hatinya ini khusyuk, maka anggota badannya pun akan khusyuk. Artinya disalahkan orang si laki-laki tersebut yang sholat megang-megang, apalagi terkadang ada anak-anak kecil itu, masih mending anak kecil, anak yang besar juga sambil. Padahal ada aturan dalam sholat itu. Di gatal itu, wah udah. Di sini santri-santri begitu. Tapi kalau sudah dibatasi dengan hukum fikihnya, itu ada aturan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadithi Abana an Anas bin Malik. Di dalam hadis ini menjelaskan yang dari Anas bin Malik, tubali abdin anfaqa min malin iktasabahu min ghairi maksiyah, yang artinya beruntunglah bagi seseorang hamba yang berani menginfakkan dari sebagian hartanya, ini minil ba'id, yang berani menginfakkan sebagian dari hartanya yang dia peroleh, entah itu kerjanya kerja nyangkul atau apa ya, pembangunan atau apa, artinya dia punya hasil daripada usaha, min ghairi maksiyah, artinya usahanya kasarnya tanpa melakukan maksiat. Kata dalam hadis tersebut, beruntunglah bagi seorang hamba yang menginfakkan sebagian hartanya yang diperoleh tanpa melakukan maksiat. Ini bab tentang rahasia zakat, kitab asal zakat. Sebenarnya ada hubungan dengan Rahman Rahim tadi. Makanya di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Referensi ini adalah nas sebenarnya. Kebenaran ini adalah kebenaran absolut. Allah berfirman, seseorang itu tidak akan sampai martabat albir, artinya orang yang baik atau orang yang mulia, hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
sehingga dia berani menginfakkan apa-apa yang dia cintainya. Maka kadang-kadang kalau orang-orang mursyid, kita sering, mungkin para kiai, para gus yang hadir di sini sering membaca kitab-kitab sejarah para wali-wali dulu. Mereka kalau mengetes murid itu ya begitu, kadang-kadang yang dia disukai oleh santrinya hal apa saja sengaja at-tanazu, direbut, diambil alih oleh guru. Maka kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kita berguru dengan seorang mursyid, nisful iradah yatanazzah bi mursyidihi. Kata Abu Yazid Al-Bustami itu, kalau kita berguru, berta'alluq, berrabithah kepada guru mursyid, jangan kira separuh kehendak seorang murid diambil oleh guru. Sebenarnya ini adalah ada pengendalian dari guru untuk muraqabah kita. Maka di sini dijelaskan, beruntunglah bagi hamba yang menginfakkan sebagian hartanya yang dia peroleh tanpa dengan maksiat. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Kita tentang sholat. Tadi di Quran tentang matahari. Kalau kita mau sholat pas jam 12 sholat duhur, mataharinya minggir atau ke atas? Minggir dikit ke atas. Nah, itu kan sholat, betul nggak? Ngasih tahu bahwa itu waktu kita ini duhur. Kata malaikat yang menggeser, ada suatu malaikat disuruh malaikat oleh Nabi dan malaikat Jibril. Ini bahasanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma qul inna ta'iyama fil dunya ala kulli inna rahma fa alayhi ma fil Allah. Langsung luar biasa kata saya. Coba kamu tirakat lihat matahari dari pagi sampai sore, sanggup nggak? Kabur semua. Kenapa? Karena kita ini semua ciptaan Allah, hidayah Allah untuk ke bumi. Di bumi ini harus ibadah, jangan disia-sia. Kita hidup 24 jam. Dikasih napas, dikasih hidup, dikasih segala macam oleh Allah. Apakah itu disebut Rahman Rahim? Badan kita, hati kita, ruh kita, kalau tidak ada Rahman Rahimnya, nggak akan nyambung. Betul atau tidak? Kita ngumpul ini bersama. Besok lusa kalau kita mati, siapa yang menunggu? Apa yang kita yang berani segala macam? Tidak. Kalau sudah ke liang lahat, mau jadi apa? Kalau kamu nggak percaya, mati dulu, baru percaya. Kok bisa bilang gitu? Saya pernah. Sekarang kita bisa tertawa, di alam kubur nggak bisa tertawa. Rabbana hadhi innaka liyama fil ma'allah. Ketir. Kata Nukar Nakir, alhaq wa qali innaka liyama fi dunya alhaq alayya ma fil ma'allah. Merinding. Wah, ini paling sakti, pintar sholat, pintar kitab, pintar khoa, pintar segala. Mati konyol. Nggih betul. Sudah dipikul, langsung 7 langkah lihat matahari pagi atau malam. Rabbana qul inna rahmatan ya malaikat maut ala fa alayya ma fil maut. Ketir. Dikasih sakit gigi aduk lajar, dikasih sakit perut pusing, takut mati. Betul atau tidak? Ini sholat, tentang sholat, menanyakan kenapa sholat itu pengen khusyuk. Baca dulu babagan sholat. Bacalah. Itu ada di mata. Apa? Ini loh. Qul inna ta'alayya sidi inna kaliyama fil Allah. Lihatlah matamu. Ma fa'ali inna kaliyama fil Allah. Ini loh.
Ini alif. Ma qul inna asyhadu innaka liyama fa'alayya ma fi Allah. Ayo. Jangan sembrono. Jangan disia-sia nyawa kamu. Nyawa kamu itu hanya sebentar, enggak lama. Kalau kita ingat kepada zat Allah. Kita sholat tentang sholat syariat, bacakan bismillah. Di situ ada Rahman dan Rahim. Gusti Allah aja sudah Rahman Rahim, kenapa kita tidak Rahman Rahim? Apakah sholat itu bisa dibayar atau tidak? Bisa, kalau kita Rahman Rahim. Kenapa? Nabi Sulaiman aja Rahman Rahimnya luar biasa. Kenapa kita nggak bisa Rahman Rahim? Betul atau tidak? Apa sih artinya Rahman Rahim? Kita kasih sayang kepada jasad, kepada hati, kepada ruh. Apalagi kedua orang tua. Coba orang tua masih hidup, didoakan sampai dicuci ini kaki semuanya sampai menangis. Ya Allah, kita ini sudah di alam kandungan sampai lahir ke bumi sudah besar menjadi pembangkang. Aduh. Rabbana qul inna hasyada alayya ma fi innaka liyama fi Allah. Silakan. Siapa yang tanggung jawab? Ulama? Para pemimpin? Tidak. Siapa? Diri kamu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Malu dengan Allah kamu. Jelas itu. Bukan saya nafsu, tidak. Kalau kamu sudah merasakan mati, terus dihidupkan lagi, ibarat tidur, dibangunkan kembali. Ini sholat. Kita pengen Rahman Rahim. Kita ini enggak sholat duhur. Kasih itu yatim piatu 10 orang. Kasih makan, kasih duit, kasih sarung. Sama enggak sholat? Sama atau sholat atau tidak? Ini kita berpikir. Syariatnya ada, hakikatnya ada, marifatnya ada. Apalagi antara khos dan khos. Sampai ke fana, sampai ke jabarkob. Subhanallah. Jangan sampai diri kita itu menyakiti diri kita. Sayang loh, hidup di alam dunia hanya sebentar. Kita dulu gagah, sekarang sudah ubanan, giginya nggak ada seperti saya. Tinggal nunggu lahir, tinggal nunggu waktu. Waktu sholat, waktu makan, waktu matinya kapan? Ngantri ini 24 jam. Betul atau tidak? Siapa yang mau sadar? Mau laporan tak ke siapa? Tidak, kalau sudah dicabut nyawa oleh Allah. Ketir ngeri. Nggak ada bayi, anak kecil, dewasa, tua, muda, sikat habis. Oh ini harta segala macam ditinggal. Apapun ditinggal. Betul atau tidak? Siapa yang tanggung jawab? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makal inna rahmatan dunya al-kali inna rahmatan dunya. Rasulullah makal anna syada adli inna kalimah fil maut. Dicari oleh Rasulullah. Dicari yang bagaimana? Kalau sudah menyakiti diri sendiri, apalagi menyakiti rasa, hati, ruh, bumi, langit, sudah disakiti oleh kita-kita. Waduh, ketir. Kenapa? Kita ini hidup di bumi. Kalau bumi sudah disakiti, hati-hati, kehancuranlah datang. Saya tidak nakut-nakuti. Jelas di Quran ada, di hadis ada, tafsir ada, semua di kitab itu ada. Tinggal kita. Lillahnya Rahman Rahim. Ini kita melangkah dari rumahnya, biarpun dekat, melangkah ke pondok pesantren. Subhanallah.
Ya malaikat Ali inna rahmatan la yamafil Allah. Laporan malaikat itu pencatat kepada Allah. Kalau nggak percaya, nanti saya tanggung jawab dunia akhirat. Nanti saya mati, kalian mati, tagih saya. Kamu nincak bumi alha kali inna kali masya'al kali inna kali maf'al ya mafil Allah. Salat bumi, langit salat. Ketir atau tidak? Pasti mungkin orang Majang Tengah, orang Pamotan, atau orang Malang semua minta doa. Semua kita doa biar berkah dan barokah. Betul atau tidak? Sadarlah sekarang. Kita hidup di tanah Jawa, kita hidup di Indonesia, saling tolong menolong, saling doa mendoa. Jangan sampai menyakiti diri sendiri, bahaya. Kita bisa kumpul, coba kamu tidur sendiri, begitu tidur bablas itu tidurnya sampai selama-lamanya. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Tidak mau. Makanya kita dengarkan. Oh, sekarang ini dihitung oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana qul inna kalima ummata ali inna rahmatan ya Allah ma qul inna suruh malaikat la fa'aliyya ma fil Allah. Laporan dihitung oleh malaikat pun karena pengen barokah, pengen hidayah. Nggak gampang. Saya aja pengen dapat ilmu, nggak gampang. 40 tahun musafir. Kita benar-benar Rahman dan Rahim. Bukan unik ini, wah sok pintar, sok bisa. Tidak, saya ini nggak bisa apa-apa. Tapi persatuan dan kesatuan kita kebersamaan menjadi alif ba ta sa jim. Semua kumpul. Itu bahasa-bahasa huruf dijaga oleh para malaikat. Subhanallah. Kapan lagi kita ini? Ini tentang sholat ini dibongkar sama saya. Diri kita aja belum disolatkan, hati kita, ruh kita, apalagi sholat bab kematian. Ketir, ngeri. Makanya kita sadar, jangan sekali-kali menyakiti dan disakiti. Marilah kita doakan bersama. Jangan sampai sok pintar, sok bisa, sholat pun belum becus. Ngegerembeng seperti buah kedongdong. Di luarnya bagus, ternyata di dalamnya ruwet. Dia betul. Ini kita hati-hati. Sadar sekarang. Kapan lagi kita kalau sudah ditahlilkan, bingung. Begitu itu mayit, jasad, ruhnya melihat kita ini gak bisa masuk. Kata malaikat masukodi inna kaliyama fa'aliyama filmallah. Gak bisa, cuma ditonton, menangis. Menonton jasadnya kita ini ditonton oleh ruhnya kita. Coba sadar atau tidak? Kita harus sadar dong. Harus terbuka sekarang. Jangan sampai menyakiti diri kita. Oh, ini agama ini aliran ini, jangan disakiti. Kenapa? Karena kita ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Jangan sampai menyakiti dan disakiti. Hati-hati, remek. Nggak ada yang sakti, dicabut oleh Allah. Dia betul. Sadarlah sekarang. Mari kita sama-sama. Biarpun kita ngaji kitab samawi, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Bukit ini menjadi tuntunan dan tontonan ilahi, yaitu Allah. Kenapa? Loh, Sunan Mulia pun tirakatnya di bukit. Gitu. Rasulullah aja di bukit. Ternyata semua para alim ulama, wali-wali atau Rasulullah sahabat di bukit. Dia betul. Di pegunungan. Kita harus sadar.
Paham nggak saya cerita begini? Menjelaskan tentang sholat. Paham atau tidak? Kalau dibongkar satu persatu, ibarat kulit, daging, semua kalau dibongkar sama aja seperti sholat. Betul atau tidak? Sadarlah sekarang. Kita ini terapkan gotong royongnya, terapkan persatuan dan kesatuan. Ingatlah ke nenek moyang kita, kesadaran, kesabaran, keinginan, pasti barokah selamat dunia wal akhirat. Itu aja, saya nggak panjang lebar. Nanti tentang sholat ada lagi ya Ustaz. Ya, itu aja, kita doa bersama ya. Nggak panjang lebar tapi pas, tapi ingin mudah-mudahan dapat hidayah barokah selamat dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begini, iya kan Allah, iya kan Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim. Rabbana qul inna rahmatan ya Allah wa nusli inna rahmatan ya Allah wa qul inna rahmatan ya Allah wa qul inna rahmatan istiqomah wa qul inna rahmatan ya Allah wa qul inna rahmatan kitab samawi Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa nusli inna rahmatan dunya wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.